Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Afwan Buya, saya hamba Allah izin bertanya. Bagaimana jika kita bekerja pada sebuah tempat yang di dalamnya terdapat orang berpengaruh namun menjadikan segala sesuatu sebagai lahan penghasilan keuntungan? Salah satunya memungut biaya karena menggunakan fasilitas atau gedung padahal fasilitas atau gedung tersebut dibangun dari dana masyarakat di tempat tersebut dan digunakannya juga sesuai kebutuhan yang harusnya difasilitasi oleh tempat tersebut Buya. Syukron Buya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin satu tokoh, anggap saja ustadz, mengajak orang untuk membuat satu gedung atau anggap bangunan saja untuk gedung untuk masyarakat, untuk pengantin dan sebagainya dan seterusnya yang islami ini. Ya, mungkin kepala desa yang cerdas berusaha untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, ya. Kemudian setelah itu, setelah gedung jadi, disewakan. Apakah boleh? Jawabnya adalah sah, asalkan penyewaan itu jelas penggunaannya. Misalnya untuk jaga gedung bersih-bersih. Kalau enggak digunakan, enggak kepakai juga. Jadi yang enggak boleh adalah fasilitas untuk umum digunakan untuk kepentingan pribadi, haram. Termasuk misalnya pondok. Ada sebagian karena kedangkalan. Pondok itu dibangun misalnya dengan sumbangan dari orang. Setelah itu di pondok tersebut suruh bayar. Atau enggak boleh, kan ini pondoknya kan sudah bangun untuk santri. Terus yang ngasih makan siapa Pak? Ini kan dangkal dalam berpikir. Yang enggak boleh adalah gedung itu disewakan untuk kantongnya Ustadz tadi, yang enggak boleh. Tapi gedung itu disewakan untuk berjalannya program, yaitu termasuk penyempurna dong. Nah misalnya membangun gedung, megah semuanya. Baik, setelah itu apa? Nerima santri. Santri apa? Ini gedungnya adalah bangunan umat, maka santri nggak boleh bayar. Iya, boleh tidur nggak bisa bayar, tapi makannya siapa ngasih makan? Jadi kadang-kadang sempit sekali cara berpikirnya sehingga merepotkan ustadznya. Ustadznya jadi salah-salahin. Kita mendengar sebuah tempat begitu kan, nggak boleh ini karena ini semuanya sudah dua swadaya masyarakat, nggak boleh kalau jadikan pendidikan yang harus bayar. Ini nggak boleh. Iya. Yang ngasih makan siapa nanti? Yang gaji gurunya siapa? Kecuali dari tim ini sudah membuat satu usaha khusus untuk menghidupkan ini. Yang nggak boleh adalah gedung disewakan untuk kantongnya Ustadz. Nggak boleh itu. Na'udzubillah Ustadz makan deh. Tolong ini pahami mana ini. Sehingga kadang-kadang pemahaman yang sempit. Contoh lagi ada. Musola ini masjid dibangun tahun 1400 atau 1390, tahun berapa lama? Atau 1000 kalau pakai Masehi 1800, tidak lama. Bangunan lama. Sudah mau ambruk. Akhirnya ada seorang donatur, orang kaya mau dirombah masjid. Ini ada ustadz tidak pengalaman atau orang kampung yang nggak pengalaman. Aduh, jangan, kasihan yang bangun pertama. Kalau dibongkar nanti nggak dapat pahala. Akhirnya sampai reot, sampai mau ambruk, bahkan sudah ambruk jatuhin jidatnya ustadznya. Enggak diganti gara-gara pemahaman orang. Karena kalau dibongkar nanti enggak dapat pahala. Enggak ada itu semuanya. Masjid Nabawi sudah enggak ada, sudah diganti. Justru orang yang dulu itu pahalanya, masjid kok sekarang jadi gede. Dulu yang bangun masjid kecil mendapat pahala gede. Sebab gara-gara masjid kecil yang gede jadi dibangun. Tolong di pemahaman ini. Sebab ini kita pernah di kota kita ini ada di Cirebon, suatu kita sampai kita harus memahamkan duduk sama orang kampung. Enggak boleh, ini kasihan. Biarin nanti enggak dapat pahala. Kasihan. Yang kasihan kejatuhan jidatnya, kejatuhan reng apa yang patah nanti, genteng itu. Ibu tolong nggak pemahaman dakwah itu, yang nggak boleh adalah menggunakan fasilitas untuk beribadah pribadi. Ustaz, nggak boleh. Kalau misalnya di depan itu ada toko, penghasilannya untuk Buya Yahya, ini apa-apaan untuk pondok pakai Buya Yahya. Kecuali kita buat toko di situ kerjasama dengan pondok, hasilnya untuk pondok sah-sah saja. Saya bagiannya sebagai investor, tapi ingat hasilnya untuk pondok. Tolong dibedakan masalah ini. Jadi jangan sampai orang salah paham hal-hal semacam itu. Ini saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.